Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita. Selamat berjumpa kembali teman dan sahabat pecinta sepak bola Indonesia, pecinta klub Liga 1 dan khususnya pecinta Serdadu Tridatu Bali United. Kita jumpa lagi di radio kata kita bersama saya Fendi Kawentar. Hari ini kita akan bahas lagi satu transisi besar yang sedang terjadi di skuad Bali United. Setelah musim Liga 1 2024-2025 berakhir, ada banyak wajah yang kemudian pamit dan ada satu nama baru yang datang membawa harapan. Kita mulai dari kabar perpisahan. Elias Dolah adalah bek jangkung asal Thailand. Elias Dolah resmi tidak lagi menjadi bagian dari Bali United. Meski singkat, kontribusinya cukup terasa, terutama dalam duel-duel udara dan organisasi pertahanan. Namun tampaknya manajemen dan tim pelatih ingin penyegaran di sektor belakang. Apakah karena kebutuhan taktik baru atau memang Dolah sendiri ingin tantangan baru? Yang pasti, perpisahan ini cukup mengejutkan bagi sebagian fans yang sudah terlanjur cocok dengan gaya bertahannya. Kemudian di lini belakang tidak hanya ditinggal Dolah, kiper utama Adilson Maringa yang sempat jadi andalan dan tampil konsisten juga resmi meninggalkan tim. Maringa bukan hanya kiper yang bisa diandalkan secara teknis, tapi juga sosok pemimpin di bawah Mistar. Apalagi Maringa sering tampil heroik dalam laga-laga krusial. Namun dalam sepak bola profesional, rotasi pemain adalah hal yang wajar. Bisa jadi ini bagian dari strategi peremajaan atau penyesuaian arah tim di bawah pelatih baru nanti. Selain kepergian Elias Dolah, kemudian juga Maringa, gelandang asal Jepang Mitsuru Maruoka juga resmi dilepas. Maruoka sempat tampil menjanjikan di awal kedatangannya. Umpan-umpannya rapi, punya visi bermain yang jelas, dan beberapa kali jadi pengatur tempo serangan Bali United. Namun sayang performanya kurang konsisten sepanjang musim. Entah karena adaptasi, cedera kecil, atau sistem permainan yang belum sepenuhnya cocok. Akhirnya manajemen memilih tidak memperpanjang kontraknya, dan lagi-lagi keputusan yang menandakan bahwa Bali United benar-benar ingin membangun ulang. Kemudian sosok yang kini jadi sorotan adalah Johnny Jensen. Johnny Jensen resmi diumumkan sebagai pelatih kepala Bali United menggantikan Stefano Teko. Kedatangannya jelas membawa warna baru. Gaya Belanda identik dengan filosofi menyerang dan penguasaan bola. Mungkin ini adalah sinyal bahwa Bali United ingin bermain lebih agresif, lebih cair, dan lebih modern. Menarik tentunya untuk dilihat bagaimana Johnny Jensen meracik skuad dengan komposisi baru nanti. Bukan pekerjaan mudah tentunya, apalagi menggantikan sosok sebesar Stefano Teko Jugura yang sudah memberi 2 gelar juara. Tapi seperti biasa, sepak bola tidak pernah berhenti. Selalu ada fase naik dan turun. Selalu ada generasi yang datang dan pergi. Setelah sebelumnya kita membahas tentang transisi besar Bali United, mulai dari perpisahan dengan pelatih Teko, kemudian hengkangnya beberapa pemain pilar, hingga kedatangan arsitek anyar Johnny Jensen. Kini kita lanjutkan dengan kabar terbaru dari kubu Serdadu Tridatu. Satu nama yang akhirnya ikut mengakhiri petualangan singkatnya bersama Bali United. Dia adalah Mitsuru Maruoka,
Gelandang tengah asal Jepang yang musim lalu turut menghiasi lini tengah tim kebanggaan masyarakat Bali. Maruoka memutuskan untuk tidak melanjutkan kontraknya. Dan perpisahan ini telah disepakati bersama manajemen klub pada 27 Mei 2025. Maruoka sendiri bukan sosok sembarangan. Dia adalah mantan pemain timnas Jepang U18 dan pernah menjadi bagian dari raksasa Jerman Borussia Dortmund di musim 2014-2015. Selama membela Bali United, ia tampil dalam 25 pertandingan dan menyumbangkan 2 gol serta 2 assist. Sebuah catatan yang cukup baik. Meski harus diakui, chemistry di lini tengah belum sepenuhnya terbangun seperti yang diharapkan. Kemudian langkah besar Bali United dan manajemen memang tidak main-main. Bali United mengguncang jagat sepak bola nasional dengan merekrut pelatih asing anyar. Sosok yang didatangkan adalah Johnny Jensen, pelatih asal Belanda berlisensi UEFA Pro, yang diikat kontrak untuk memimpin Bali United di musim 2025-2026. Johnny Jensen bukanlah nama asing dalam dunia kepelatihan Eropa. Ia pernah melatih tim senior dan tidak hanya datang sendiri. Jensen juga membawa 2 asistennya dari Belanda, Ronnie Pander, rekan setianya di PEC Zule, dan Jeffrey Dennis Talan, ex-asisten di klub Almere City. Kombinasi ketiganya ini diharapkan bisa membawa atmosfer dan pola kepelatihan baru yang lebih profesional, lebih tajam, dan tentu saja sesuai dengan ambisi besar Bali United ke depan. Hari ini kita akan ulas tentang akhir sebuah era. Akhir musim yang menjadi titik balik tentang Bali United, klub besar dari Pulau Dewata yang mengakhiri musim 2024-2025 dengan rasa campur aduk, bangga, haru, tapi juga penuh tanda tanya. Pekan ke-34 Liga 1 musim ini menjadi penutup dari perjuangan panjang Bali United. Musim ini bukan musim terbaik mereka, tapi bukan pula musim yang bisa dianggap remeh. Kemenangan terakhir atas Persebaya dengan skor 3-1 memberi penutup manis. Irfan Jaya dan para pemain tampil penuh determinasi. Tapi hasil itu tak cukup untuk membawa Bali United ke peringkat yang diimpikan. Dalam grafik performa, Bali United musim ini terlihat naik turun. Sempat mengejar papan atas, kemudian terpleset di pekan-pekan krusial. Konsistensi menjadi masalah. Cedera pemain kunci, skema taktik yang mulai terbaca, dan tekanan kompetisi membuat laju mereka tertahan. Namun satu hal yang tidak berubah, yaitu semangat Serdadu Tridatu tetap menyala hingga akhir. Dan kini kita tiba di titik yang paling emosional bagi para fans Bali United, berakhirnya era Stefano Teko Jugura. 6 musim, 2 gelar juara Liga 1, Teko bukan hanya pelatih. Ia adalah arsitek kejayaan Bali United. Sejak datang dari Persija Jakarta pada 2019, ia membentuk tim ini dari pondasi yang kuat, disiplin, kerja keras, dan semangat kebersamaan. Musim 2019 dan 2021-2022 menjadi puncak kejayaan. Tapi waktu terus berjalan, strategi pun terus berkembang, dan mungkin masa bakti seorang pelatih juga ada akhirnya. Teko pergi dengan kepala tegak. Ia meninggalkan warisan, ia meninggalkan sistem, tapi juga menyisakan pertanyaan besar. Siapa yang cukup tangguh untuk melanjutkan? Tak hanya Teko yang mengucap salam perpisahan, 2 pilar asing Bali United juga resmi undur diri, Elias Dolah dan Adilson Maringa. Elias Dolah, bek jangkung berdarah Thailand Swedia,
membawa ketenangan di lini belakang, bukan tipe yang atraktif, tapi selalu hadir di momen penting. Kontribusinya terasa, terutama dalam duel udara dan organisasi pertahanan. Sementara Adilson Maringa, kiper asal Brasil, adalah tembok terakhir. Beberapa penyelamatannya musim ini menjadi penentu hasil pertandingan. Sosoknya bukan hanya penting di lapangan, tapi juga sebagai pemimpin di ruang ganti. Kepergian mereka menyisakan lubang besar, sebuah sinyal bahwa Bali United akan memasuki fase rekonstruksi. Dan ketika satu era berakhir, era baru pun dimulai. Bali United resmi menunjuk Johnny Jansen, pelatih asal Belanda yang pernah menangani SC Heerenveen dan terakhir di PEC Zwolle sebagai nahkoda baru Bali United. Jansen bukan nama sembarangan. Ia dikenal sebagai pelatih visioner, berani memainkan pemain muda, dan punya filosofi sepak bola menyerang khas Belanda. Ini adalah keputusan berani, karena pelatih Eropa belum tentu cocok dengan kultur sepak bola Indonesia. Namun Bali United tidak main-main. Mereka ingin membangun ulang tim dengan fondasi yang lebih segar. Jansen diberi tugas berat, bukan hanya memenangkan pertandingan. Bukan hanya memenangkan pertandingan, tapi mengembalikan identitas Bali United di atas lapangan. Cepat, tajam, dan kolektif. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan jadi pengganti Dolah dan Maringa? Bagaimana Jansen menyatu dengan tim yang sebagian besar sudah lama terbentuk? Dan apakah fans akan sabar memberi waktu? Bali United akan menghadapi transisi besar, tapi mereka punya modal kuat, manajemen yang stabil, basis fan yang solid, dan tradisi kompetitif. Musim depan bukan tentang membalas musim ini, tapi tentang membangun kembali. Musim ini telah usai, tapi cerita Bali United belum usai. Teko telah menutup bukunya, membawa kenangan dan 2 bintang juara. Dolah dan Maringa telah menanggalkan jersey merah, memberi ruang bagi generasi baru. Dan di kejauhan, angin Belanda berhembus dari Johnny Jansen, membawa harapan, membawa tantangan. Inilah Bali United, bukan klub biasa, tapi rumah dari semangat, strategi, dan semangat tak kenal lelah. Kita akan terus mengikuti langkah mereka, karena seperti kata pepatah, yang besar takkan pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berubah bentuk menjadi legenda. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.